selamat siang. Ya. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu ya karena sudah datang ke speech aku hari ini. Dan perkenalkan, nama aku Ria Safa dan di sini aku mau ngajak kalian juga untuk discuss atau diskusi singkat mengenai isu lingkungan yaitu fast fashion, industri fast fashion. Teman-teman ada yang tahu fast fashion apa? Tahu. Ada yang tahu, mungkin ada yang belum juga ya, belum familiar. Nah, ngomong-ngomong nih soal fashion, teman-teman biasanya kalau belanja pakaian di mana nih? Mungkin boleh tuh kalau dijawab? H&M, Uniqlo, ada di Shopee juga kan pasti? Iya. Nah, terus itu juga kan seberapa sering sih kalian kalau beli pakaian itu? Apakah sebulan sekali kah? Atau mungkin sesuai tren ya, betul nggak? Nah, di balik sesuai tren itu kan pasti ada faktor-faktor di mana kayak orang-orang kebanyakan itu mau punya pakaian yang sesuai dengan tren saat ini. Dan seperti yang kita tahu juga tren-tren itu cepet banget gak sih berubahnya, betul nggak? Kayak waktu itu kan tren baju crop top, tapi nggak lama dari itu trennya baju oversize. Yang dimana kan itu semakin membuat industri pakaian itu semakin gencar untuk memproduksi pakaian lebih, terus juga konsumennya bakalan beli terus, dan itu juga termasuk ke dalam salah satu fast fashion. Nah, masuk ke penjelasan mengenai fast fashion. Fast fashion itu apa? Fast fashion itu merupakan sebuah istilah dari industri tekstil. Jadi di mana industri itu memproduksi pakaian dengan jumlah yang banyak, terus juga model yang berbagai macam, dan juga dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dan juga bahan-bahan yang digunakan itu merupakan bahan-bahan yang tidak terlalu bagus sehingga pakaian pun tidak tahan lama. Dan juga dari fast fashion ini mereka itu menerapkan prinsip di mana mereka itu menekan biaya produksinya seminim mungkin agar mereka tetap bisa memproduksi pakaiannya dengan singkat dan juga mereka dapat menjualnya dengan harga yang relatif murah. Dan kalau kayak begitu kan pastinya limbah tekstil, limbah pakaian bakalan terus bertambah. Dan bahkan dalam menurut penelitian ada dari YouGov itu sekitar 41% milenial Indonesia itu merupakan konsumen produk fast fashion terbesar. Lalu juga menurut majalah National Geographic tahun 2020, dari seluruh sampah di Jakarta ini 8,2%-nya merupakan sampah tekstil. Dan itu baru di lingkungan Jakarta, teman-teman. Bayangkan kalau dijumlahkan dari seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia kan. Nah, lalu juga menurut Nexus Foundation, setidaknya itu ada 1.000 pabrik garmen yang membuang bahan kimia beracun itu ke Sungai Citarum. Nah, kalau misalnya berdasarkan akun yang aku sudah jelaskan tadi, apakah fast fashion ini berdampak buruk? Sangat. Tentu saja iya, sangat berdampak buruk. Kalau dari sisi konsumen, fast fashion ini berdampak buruknya yaitu karena pakai tidak dengan bahan yang jelek dan tidak tahan lama sehingga konsumen itu merugi. Kalau misalnya dari sisi lingkungannya, karena limbah pakaian semakin bertambah, tekstil semakin bertambah, maka munculnya polusi air, tanah, udara, terus juga menghasilkan gas emisi rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Selain itu juga ada dari sisi kemanusiaannya, karena industri ini kan menekan biaya produksinya ya, jadinya tuh terkadang para pekerja yang bekerja di pabrik itu tidak mendapatkan hak yang sesuai seperti upah yang kecil, jam kerjanya juga terlalu berlebihan, bahkan mereka tidak ada jaminan dalam kesehatan dan juga keselamatan dalam bekerja. Nah, selain itu juga kan dalam fast fashion ini itu timbul yang namanya kultur baru, yaitu kultur throw away your clothes sesuai dengan namanya ya. Jadi para orang-orang terus dengan gampangnya tidak sayang itu membuang pakaian mereka dan membeli yang baru, dan juga biasanya cenderung dengan perilaku konsumen yang konsumtif gitu ya. Jadi mereka dengan gampang buang terus beli lagi yang baru, dan ya itu kan sesuatu yang berdampak buruk banget buat lingkungan. Lalu solusinya bagaimana nih cara kita mencegah dan mengatasinya? Solusinya itu banyak ya teman-teman. Yang pertama bisa mengedukasi masyarakat mengenai fast fashion itu sendiri, dari teman-teman kalian lah, kerabat, saudara, dan lain-lainnya. Lalu juga kita bisa mengurangi membeli pakaian dari toko-toko yang fast fashion tersebut yang tadi kita sebutkan di awal ya, H&M, Zara, Uniqlo, dan lain-lainnya. Lalu kita juga cari alternatif. Kalau misalnya di fast fashion kita harus dikurangi, itu udah jadi mana? Alternatifnya itu ada toko yang menerapkan slow fashion. Kalau di brand lokal itu ada kayak Sejauh Mata Memandang, Bijak Bumi, Osem, dan lain-lainnya. Mereka memproduksi pakaian menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, jadinya ya tidak menimbulkan suatu limbah gitu. Selalu juga sebagai konsumen ini kita juga harus turut andil itu dalam menerapkan 5R. 5R itu apa? Ada refuse, reduce, reuse, repurpose, dan recycle. Nah, terus juga kita yang terutama adalah kita harus pintar-pintar dalam memilih kualitas barang yang kita beli.
apakah ini tahan lama, apakah ini kita bisa menjaganya dengan baik, dan lain-lainnya. Kalau dari aku pribadi, cara aku mengurangi fast fashion itu adalah aku jarang berbelanja. Jadi baju-baju aku tuh terkadang dari turun-menurun saudara-saudara aku. Ada yang begitu juga nggak? Ada yang pasti. Nah selain itu juga dari aku SMA, aku udah mengurangi belanja di H&M dan lain-lainnya. Aku alternatifnya aku belanja di thrift shop atau second hand. Mungkin bagi orang-orang kan kayak ih geli ya bekas orang lain atau gimana ya. Cuma tuh balik lagi ke pintar-pintarnya kalian memilih apa mas. Soalnya kadang tuh masih ada yang bagus, masih ada yang mulus banget. Nah itu tinggal kalian pintar-pintarnya kalian cuci yang bersih aja gitu. Nah kalau misalnya tadi sebelum aku menjelaskan tentang fast fashion, mungkin fast fashion itu terlihatnya sepele ya. Cuma tapi kalau misalnya kita gali lagi, kita perhatikan lebih dalam lagi, banyak sekali dampak buruk buat kita semua, buat lingkungan dan sekitar kita. Nah, jadi aku berharap dari penjelasanku tadi, teman-teman mungkin tercerahkan dan kedepannya bakal ikut turut serta nih mengurangi fast fashion ini. Dan dari penjelasan aku tadi, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Mungkin sekian itu aja dari aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.